Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Abdul Habir di channel OPS Biasa. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit sharing informasi cara melaksanakan ANBK full online di sekolah. Oke, bagaimana caranya? Mari simak video ini sampai selesai. Nah, bagi sahabat yang pertama kali menemukan channel ini, jika video ini bermanfaat, mari support saya dengan cara klik like, comment, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel OPS Biasa. Oke, langsung saja kita mulai videonya. Nah, di sini langkah pertama seperti biasa ya Bapak Ibu, kita buka Google Chrome. Nah, di sini hal yang harus dilakukan dulu, kita akan login ke web ANBK ya Bapak Ibu. Nah, di sini pastikan Bapak Ibu sudah mempunyai username dan password yang sudah diberikan oleh Dinas Pendidikan setempat yang menaungi tentang ANBK ya Bapak Ibu. Oke, kemudian kita masuk. Nah, di sini Bapak Ibu dihadapkan oleh informasi ya Bapak Ibu kapan dilaksanakan ANBK 2023 serta hal-hal yang diperlukan ya. Nah, di sini kita terlebih dahulu akan mendownload ya Bapak Ibu, mendownload exam browser dan Exambro yang khusus Proctor ya, Proctor browser ya di sini namanya, dan exam browser. Nah, untuk exam browser ini nanti akan dipasang atau diinstal di laptop atau PC yang digunakan oleh siswa ya, laptop bisa dikatakan laptop klien. Sedangkan Proctor atau Proctor browser ini kita akan menginstalnya nanti di komputer atau laptop server ya Bapak Ibu. Nah, pastikan di sini ada yang 64 bit ya, ada yang 32 bit. Nah, Bapak Ibu silahkan cek dulu apakah yang klien komputer kliennya itu bitnya itu adalah 64 atau 32 ya, dengan cara klik di bagian start ya. Klik start, kemudian klik kanan, kemudian kita klik sistem. Nah, di sini akan muncul ya Bapak Ibu, sistem type-nya itu ada berapa bit. Nah, untuk komputer yang saya gunakan ini ya, khususnya ini saya gunakan untuk sebagai server ya Bapak Ibu. Nah, di sini adalah 64 bit. Nah, maka di sini saya akan mengklik yang 64 bit ya, Proctor browser. Nah, di sini saya akan mendownload semua ya, Proctor dan exam browsernya. Oke. Nah, jadi nanti kebetulan yang saya gunakan ini adalah komputer server ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita akan ganti ke laptop atau komputer klien ya Bapak Ibu setelah kita install yang di komputer server. Nah, ini sudah selesai ya. Oke, kemudian kita cek ya di bagian show in folder. Nah, di sini sudah ada dua ya Bapak Ibu. Nah, di sini kita kasihkan dulu folder ya. Nah, di sini kita tuliskan saja Nah, kemudian kita masukkan ya file rar-nya, kita cut aja, kemudian kita paste. Nah, barulah di sini kita ekstrak ya di sini. Nah, kemudian setelah seperti ini kita akan mencari masternya ya. Nah, di sini .exe Proctor browser .exe, kemudian kita keluarkan, masukkan ke desktop ya. Nah, barulah nanti yang ini yang akan kita gunakan ya. Nah, untuk cara
cara menghidupkan atau cara membuka aplikasinya sebagai berikut ya. Kita klik dulu sekali, kemudian klik kanan, kita pilih Run as Administrator. Nah, kita tunggu prosesnya sampai menu tombol run-nya ini bisa diklik. Nah, di sini sudah bisa diklik, baru kita run. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal masukkan ID Proctor dan passwordnya. Nah, untuk ID Proctor dan password itu adanya di web ANBK ya. Kalau misalnya simulasi, dia akan muncul di bagian komputer Proctor. Nah, karena ini jenjang SMK sudah selesai melakukan simulasi, jadi di sini sudah kosong ya. Nah, kemarin pada saat saya melakukan simulasi, di sini ada kode server dan password ya Bapak Ibu. Nah, barulah nanti kita salin saja ke sini ya. Ke sini baru passwordnya apa, baru kita melakukan login. Nah, untuk sementara saat ini ya, karena sesi untuk simulasi ANBK untuk SMK dan SMA itu sudah berakhir. Nah, ini masuk ke sesi ANBK simulasi ANBK untuk SD dan sederajat ya. Nah, jadi di sini tidak bisa login lagi ya, tidak bisa lagi untuk login. Kemungkinan nanti pelaksanaan baru bisa login kembali. Nah, khusus untuk pelaksanaan ANBK nanti ID servernya itu akan berada di bagian menu asesmen nasional, kemudian kita klik komputer Proctor. Nah, di sini nanti akan muncul ID Proctor, nama sekolah, jumlah klien, digunakan untuk apa, dan di sini ada password. Nah, jadi nanti Bapak Ibu silahkan klik di bagian asesmen, kemudian klik komputer Proctor. Nah, di situ akan muncul ID Proctor dan hal-hal yang diperlukan untuk agar bisa kita login ke CBT Proctor ya, untuk mengendalikan atau mengendalikan jalannya ANBK 2023. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan atau bisa saya sharing di bagian menu Proctor ya. Nah, kemungkinan nanti Bapak Ibu silahkan baca buku panduan ya, cara penggunaan komputer CBT untuk Proctor. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke bagian di bagian exam browser ya. Nah, di sini hampir sama ya, kita bikinkan dulu folder ya. Kemudian kita tuliskan di sini exam browser ya, kemudian kita masukkan, kita cut saja ya, masukkan ke folder, kemudian kita ekstrak. Nah, ini tujuannya untuk apa? Untuk agar kita bisa lebih mudah menyalin file tersebut ke komputer klien yang lainnya melalui flash disk ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa menyalin file berikut ya ke flash disk dan bisa disalin ke laptop yang ada di tempat Bapak Ibu atau di lab komputer Bapak Ibu ya untuk ANBK. Nah, jadi seperti itu. Oke Bapak Ibu, di sini saya sudah memindahkan file yang tadi ya, exam browsernya ke laptop klien ya. Nah, di sini kita sudah masuk ke laptop klien. Nah, langkah yang harus dilakukan di laptop klien seperti biasa ya. Di sini kita karena filenya tadi sudah kita ekstrak di komputer server ya. Jadi di sini kita cukup pilih yang masternya ya, file masternya exam browser ya. Kemudian kita klik kanan, baru kita masukkan ke desktop ya. Kita masukkan ke desktop dulu. Nah, jadi Bapak Ibu misal laptop kliennya itu ada 30, jadi Bapak Ibu silahkan masukkan semua ya, salin semua ke 30 klien ya, file exam browser yang ada, yang sudah Bapak Ibu tadi download di web ANBK. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, di sini sudah muncul ya di
di desktop. Nah, langkah selanjutnya adalah kita klik kanan dulu ya. Klik kanan, pilih Run as Administrator. Nah, kita akan jadi Bapak Ibu pastikan yang laptop komputer server dulu, Proctor browsernya dihidupkan. Setelah Proctor browser dihidupkan, baru yang exam browsernya ya yang ada di klien dihidupkan. Kita tunggu prosesnya. Oke Bapak Ibu, jadi di sini ada checklist ya Bapak Ibu. Nah, pastikan semua terchecklist warna hijau ya Bapak Ibu. Nah, kalau sudah terchecklist, nah apabila ada yang salah satunya yang tidak terchecklist, artinya itu tidak sesuai kriteria untuk dipakai ANBK ya Bapak Ibu. Atau di dalam laptop tersebut ada sesuatu yang perlu diperbaiki, misalnya internetnya yang tidak connect dan lain sebagainya. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, baru kita klik run. Nah, klik run ya, klik 2 kali ya. Baru kita tunggu proses selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu menu login atau jendela untuk kita login sudah bisa digunakan ya Bapak Ibu. Nah, untuk username dan password siswa itu kita masuk ke bagian menu ANBK ya. Masuk ke web ANBK dulu ya untuk mengetahuinya. Nah, untuk kita keluar itu dari menu login siswa itu cukup klik Ctrl plus C plus B ya, Ctrl CB. Kita kita klik secara bersamaan ya. Kita masuk dulu ke Google Chrome ya. Nah, di sini Bapak Ibu untuk simulasi itu di bagian cetak kartu login ya. Nah, pada saat kita simulasi, kartu loginnya itu ada di menu simulasi, kemudian cetak kartu login. Nah, untuk ID Proctornya ada di komputer Proctor di bawah sini ya Bapak Ibu. Nah, kita klik untuk cetak kartu login ya. Kita pilih ujiannya di sini ya. Biasanya kalau ada sekolah yang menumpang itu bisa ada menu yang lain ya, entah itu SMK, SMP atau SD ya di sini. Kemudian kita klik cetak ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini tidak muncul ya karena masa untuk simulasi saya di sekolah sudah berakhir ya. Nah, untuk di ANBK yang hari H ya, untuk hari H-nya itu ada di asesmen nasional ya. Di kartu login. Nah, kartu login. Misal sesi berapa yang ingin kita cetak ya. Nah, akan muncul di sini ya. Karena ini belum saatnya jadi tidak muncul. Nah, setelah itu baru kita masuk kembali untuk login ya. Login ke siswa ya. Nah, pastinya Bapak Ibu nanti akan siswanya itu akan dikasih satu persatu ya, sesuai dengan namanya kartu login tersebut dikasih satu persatu ke siswanya ya, agar nanti bisa untuk login ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemungkinan nanti biasanya pada saat kita
melakukan simulasi akan banyak kendala-kendala yang muncul ya Bapak Ibu, entah itu tiba-tiba logout ya, tiba-tiba ngehang dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin emang perlu ada seperti itu supaya nanti pada saat pelaksanaan hari H itu kita bisa menghandle ya, atau kita bisa mengetahui permasalahan yang mungkin akan timbul ya pada saat hari H. Nah, pengalaman saya biasanya pada saat hari H itu minim yang namanya troubleshooting ya, atau permasalahan-permasalahan yang muncul. Jadi biasanya tuh kebanyakan pada saat hari H itu akan lancar, tidak ada kendala ya. Nah, mungkin pada saat simulasi saja yang banyak kendala ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sharing pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.